Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Alkasuranto bersama teman-teman saya Sofi Anggraini Azhara dan Tirai Nurtoba. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang menyusun perencanaan menu. Kalian tahu nggak sih apa itu menu? Jadi, menu adalah rangkaian dari beberapa macam hidangan atau masakan yang dihidangkan atau disajikan untuk seseorang atau kelompok yang untuk setiap kali makan. Kalian tahu tidak menu yang baik dan memenuhi syarat itu apa aja sih? Yuk kita simak satu-satu. Yaitu kecukupan gizi, pola menu, fasilitas, dan peralatan. Gizi seimbang. Pemasyarakatan gizi seimbang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan susu. Selanjutnya, ada pedoman umum gizi seimbang, yaitu ada sumber zat pembangun, sumber zat pengatur, dan sumber zat energi atau tenaga. Pengolahan bahan makanan. Apa itu pengolahan bahan makanan? Yuk kita simak. Suatu rangkaian atau kegiatan mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Proses pengolahan bahan makanan dilakukan oleh juru masak, mulai dari membersihkan bahan makanan seperti mencuci, memotong, sampai pada proses memasak. Macam-macam teknik pengolahan makanan. Apa aja ya macam-macam teknik pengolahan makanan? Yuk kita simak. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering. Yang ketiga, teknik pengolahan panas minyak. Yang pertama, kita bahas teknik pengolahan panas basah. Ada apa aja ya? Yang pertama, teknik boiling. Nah, teknik ini merupakan proses memasak makanan di air mendidih atau memasak makanan berbasis cairan seperti air, kaldu, santan, atau susu yang direbus. Jika cairan dipanaskan sampai titik didih yaitu 100 derajat Celcius, maka ini terjadinya penguapan cairan secara cepat. Contoh masakannya yang menggunakan metode ini yaitu ada kentang rebus dan sayur asam. Nah, teknik boiling ini membutuhkan waktu yang lama untuk memasak sayur karena perlu dimasak sampai sayur itu matang. Nah, bagaimana sih cara memastikannya? Yaitu kita ambil sayuran, lalu ditusuk dengan pisau atau garpu. Jika sayuran itu lunak, maka sayuran itu sudah matang. Steaming, yaitu pada teknik ini proses masak lembab atau basah dengan memanfaatkan panas dari uap air atau lebih dikenal dengan mengukus. Alat pengukus sendiri terdiri dari beberapa panci yang disusun ke atas secara berlapis. Panci yang disusun di atasnya berlubang untuk memberi kesempatan uap air masuk melalui lubang tersebut. Proses ini dilakukan untuk menjaga zat gizi agar tidak banyak hilang dan menjaga teksturnya supaya lebih bagus. Braising. Nah, pada teknik ini memasak dengan pemanasan lembab atau basah. Tahap awal adalah membakar atau memanggang sampai permukaan bahan makanan berubah menjadi warna coklat. Setelah itu dilakukan dengan metode braising ini dengan menambahkan cairan sedikit lalu dimasak dengan suhu rendah terdapat dalam panci tertutup. Selanjutnya, teknik pengolahan panas kering yang terdiri dari yang pertama ada teknik baking. Nah, ini adalah teknik memasak makanan dengan panas kering oleh konveksi, yaitu penghantar uap udara panas dalam oven. Nah, makanan yang dipanggang dalam oven secara tidak langsung dapat panas dari udara yang dialirkan oleh oven. Baking umumnya digunakan untuk membuat roti, cake, pastries, pie, tart. Yang kedua, teknik grilling. Nah, pada teknik ini menggunakan metode memasak yang melibatkan panas langsung yang berasal dari arang kayu, listrik, dan gas.
Nah, grilling ini berasal dari kata Gart of fire yang artinya membakar makanan pada panggangan kawat. Barbecue termasuk pengolahan makanan dengan menggunakan teknik grilling, menggunakan panas langsung atau tidak langsung. Teknik roasting. Nah, pada teknik ini menggunakan metode memasak menggunakan panas kering dari nyala api terbuka atau oven. Teknik grilling ini berbeda dengan roasting, karena bahan makanannya yang digrill selalu direndam dalam bumbu, sedangkan makanan yang dipanggang menggunakan teknik roasting ini selalu diolesi dengan butter atau margarin, supaya tidak kehilangan kelembapan makanan atau agar makanan ini tidak kering. Selanjutnya, teknik pengolahan panas minyak yang terdiri dari teknik frying, yaitu adalah proses memasak makanan dalam minyak atau lemak, dimasak pada suhu penggorengan yang baik, antara 175 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius, tergantung pada tipe makanan yang digoreng. Perubahan warna menjadi kuning keemasan pertanda makanan sudah matang, disebabkan oleh karbonasi permukaan makanan dan karamelisasi karbohidrat yang membuat warna permukaan makanan berubah. Teknik sauteing. Pada teknik ini menggunakan metode memasak menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan atau alat pemanas lainnya. Pada proses ini bertujuan agar permukaan bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan dan menambah aroma. Sebaiknya bahan makanan yang akan disauting direndam dalam bumbu terlebih dahulu. Teknik deep frying. Pada metode ini menggoreng dengan minyak jumlah banyak, sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam minyak panas. Deep frying ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penggorengan yang optimal. Penyajian makanan. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang atau para tamu untuk disantap secara keseluruhan, yang berisikan komposisi yang diatur dan telah disesuaikan dengan permainan warna yang disusun secara menarik agar dapat menambah nafsu makan. Tahu nggak sih, dalam menyajikan makanan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, timing, yaitu waktu penyajian, pagi, siang, malam, atau waktu selingan. Yang kedua, acara tertentu yang mengharuskan kita menyajikan makanan tertentu sebagai simbol dari suatu acara. Yang ketiga, komposisi makanan yang memenuhi unsur gizi. Yang keempat, mutu organoleptik dari makanan yang dilihat dari bentuk, aroma, cita, rasa, warna, dan tekstur makanan. 5. Variasi dari mutu organoleptik tersebut. Yang keenam, suhu makanan panas atau dingin. Yang ketujuh, kecepatan dalam menyajikan. 8. Kebersihan atau food hygienis dari makanan yang akan disajikan. Yang kesembilan, estetika dari makanan berupa daya tarik yang bisa diperoleh dari garnish. Apa saja ya tips cara menyajikan makanan? Yuk kita bahas. Yang pertama, tonjolkan warna-warna sayuran yang cerah. Yang kedua, olah daging dengan teknik sharing dan diamkan. Yang ketiga, goreng makanan dengan hati-hati. Yang keempat, perhatikan tekstur. Yang kelima, pilih piring putih. Yang keenam, batasi ukuran porsi makan. Yang ketujuh, gunakan saus dengan bijak. Yang kedelapan, ikuti tren. Yang kesembilan, gunakan hiasan.